Tekstur editor. Glow memiliki editor tekstur bawaan untuk membuat gambar baru di sini dalam program berdasarkan gambar yang ada, yang akan segera diterapkan ke produk. Saya memiliki proyek bersih, saya akan menambahkan avatar standar di sini, dan kaos wanita dari folder garment. Saya menjalankan simulasi. Saya akan menyiapkan t-shirt untuk bekerja. Saya akan menetapkan pendingin t-shirt ke fabric t-shirt saya. Untuk ini saya pergi ke folder fabric dan menemukan fabric yang saya butuhkan. Saya menyeret fabric ini ke fabric default yang saya miliki di browser objek. Saya akan bekerja dengan fabric ini lagi. Saya akan menghapus peta normal karena tidak cocok dengan tekstur saya. Yang ingin saya tetapkan dan saya mengganti tekstur fabric dengan tekstur dari folder tekstur kami. Ada yang ini di sini file tekstur. Seret ke tekstur dan inilah tampilan t-shirt saya. Saya juga ingin menambahkan ikat untuk memutar leher. Di folder fabric saya menemukan ribana dan menyeretnya ke browser objek. Saya menetapkan fabric ini ke detail leher. Saya akan membiarkannya apa adanya untuk saat ini. Kemudian Anda dapat mengedit bayangan lebih dekat ke fabric utama t-shirt yang pada akhirnya akan berubah. Saya juga memilih semua detail dan merubah partikel di stand 5 agar t-shirt disimulasikan lebih realistis dan menjalankan simulasi. Saya siap untuk pergi. Kita dapat memanggil editor tekstur hanya dari editor properti. Di properti fabric, cetak atau grafik dalam parameter tekstur, serta di peta lainnya kita dapat melihat tombol editor tekstur terbuka yang memanggil editor ini. Mari kita lihat di mana tombol ini. Saya memilih fabric dan dalam opsi tekstur, juga di peta lain saya melihat tombol editor tekstur terbuka. Jika Anda mengkliknya, editor ini akan terbuka. Jika kami berencana untuk bekerja dengan gambar berwarna, maka perlu memanggil editor tekstur. Jika kita menyebutnya di peta lain, maka hasilnya akan mempengaruhinya. Kita harus memutuskan apa yang akan kita kerjakan. Saya ingin menggambar desain pada fabric kaos saya sekarang. Saya memilihnya, dan dalam parameter tekstur saya menekan tombol editor tekstur terbuka. Di tempat jendela 2D, jendela untuk bekerja dengan tekstur muncul. Ruang kerja kami ditampilkan di bagian atas jendela ini, di mana kita melihat tekstur kita sudah diatur pada fabric. Dalam kasus saya ini adalah tekstur fabric rajutan. Di ruang kerja, navigasi berfungsi untuk kami. Kami dapat memperbesar dan memperkecil gambar kami di sini menggunakan roda mouse, dan kita juga dapat menyeret ruang kerja kita dengan menahan roda mouse. Jendela 3D tetap aktif juga. Di sana kita akan mengamati bagaimana tekstur kita terlihat langsung pada produk. Di bagian atas editor tekstur untuk kenyamanan, kotak ditampilkan secara default dalam bentuk garis kuning yang menunjukkan batas-batas ruang kerja kami. Tekstur kami terletak di tengah dan kami juga melihat bagaimana ia tersebar di seluruh fabric. Di bagian atas kita melihat dimensi ruang kerja kita. Secara default akan seperti ini. Apa dimensi tekstur pertama kami? Yaitu dalam hal ini tekstur fabric rajutan. Jika perlu kami dapat mengubahnya. Saya akan mencoba untuk memperbesar mereka, vertikal dan horizontal, dan kami melihat celah seperti itu di antara gambar tekstur. Dalam hal ini, pada latar belakang transparan dan kami melihat ruang kosong seperti itu. Untuk menghindarinya, Anda perlu meningkatkan gambar tekstur. Atau kembalikan dimensi ruang kerja kita. Juga di bagian atas kita dapat melihat unit pengukuran dan juga resolusi. Berikutnya adalah tombol untuk menonaktifkan dan mengaktifkan latar belakang transparan.
Kotak-kotak ini berarti latar belakang transparan. Jika saya mematikan tombol ini, maka saya mendapatkan latar belakang buram. Saya menyalakannya lagi. Saya tidak memiliki persyaratan khusus untuk ukuran gambar akhir. Jadi saya akan membiarkan ukurannya apa adanya. Secara default, ini 841 kali 841 piksel. Di sisi kanan juga ada tombol pengaturan ruang kerja. Kami menekannya dan jendela seperti itu muncul di mana kami dapat menghidupkan dan mematikan kotak kuning kami. Dan juga mengubah transparansi area perkembangbiakan tekstur kita. Sesuaikan pengaturan ini sesuai keinginan. Di sudut kanan atas ruang kerja, kita melihat tool tekstur yang sudah dikenal. Tetapi tidak aktif. Untuk mengaktifkannya dan sudah mulai bekerja dengan tekstur, kita perlu pilih dari daftar di bagian bawah jendela kita. Kami dapat menyesuaikan dimensi ruang kerja kami dan bagian bawah jendela kita sesuai keinginan kita. Jadi saya mengklik tekstur saya dan itu diaktifkan. Sekarang saya bisa bekerja dengannya. Dengan bantuan gizmo, saya dapat mengubah tekstur sesuai kebutuhan. Kita dapat mengubah ukuran, baik di sepanjang salah satu sumbu atau keduanya sekaligus. Anda dapat memutar tekstur. Dan jika Anda mengklik kiri pada tekstur dan menahannya, Anda dapat memindahkannya. Jika kita ingin mengubah tekstur lebih akurat, kemudian di bagian bawah pengaturan, di bagian transformasi, kita dapat melakukan ini. Kita dapat mengatur posisi, dimensi yang tepat, dan rotasi tekstur kita di sini. Saya ingin mengatur ulang tekstur saya ke keadaan semula, karena rencana saya tidak termasuk mengubahnya, dan saya menggunakan tombol reset untuk ini. Dan tekstur saya kembali ke ukuran dan posisi aslinya. Selanjutnya, kami memiliki pengaturan lain, tetapi saya mengusulkan untuk mempertimbangkannya lebih lanjut di gambar lain. Pada saya dan tekstur serupa, saya ingin menambahkan beberapa gambar untuk membuat pola pada fabrik saya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan tombol tambah di bagian atas daftar, penjelajah terbuka, dan saya mencari di mana gambar saya berada di komputer. Saya akan mengambil gambar dengan latar belakang transparan dari folder grafik kita tentunya. Pilih bunga dan tambahkan. Semua gambar yang kita tambahkan muncul di bagian atas daftar dan satu lapisan di atas gambar sebelumnya. Bunga saya cukup kecil dibandingkan dengan tekstur pertama. Saya dapat mengubahnya, pastikan itu dipilih dalam daftar. Dan sekarang saya dapat mengubah ukuran bunga secara sewenang-wenang di ruang kerja. Saya juga dapat memutar dan memindahkannya ke tempat yang saya butuhkan. Saya dapat menyempurnakan semua ini di bagian transformasi. Jika bagian saya jatuh di perbatasan area kerja, terpotong seperti ini, kita melihatnya juga di jendela 3D. Untuk mencegah hal ini terjadi, Anda perlu menggunakan centang di parameter perpanjang ke sisi lain atau perpanjang ke sisi lain di bagian ulangi. Dan tekstur diperpanjang lebih lanjut. Juga di bagian pengulangan ada parameter ubin atau kalikan. Kita dapat mencoba cara kerjanya. Saya mencentang kotak ini dan bagaimana kita melihat bunga saya telah berlipat ganda di seluruh ruang kerja. Tetapi gambar saya diputar sehingga reproduksi juga terjadi pada suatu sudut. Meskipun saya memindahkan gambar saya tidak dapat menyesuaikannya secara normal karena kami melihat potongan seperti itu di persimpangan area. Dalam hal ini saya dapat mengatur ulang sudut rotasi ke 0 dan kemudian mendapatkan hasil yang lebih baik.
Untuk membuat reproduksi lebih seragam, Anda dapat mencoba menggunakan pengaturan untuk mengubah jarak atau ruang. Dan shift, gambar kita relatif satu sama lain. Saya mencoba untuk menyesuaikan karena tampaknya benar bagi saya. Di sini saya akan mengatur jarak negatif di bagian ruang sehingga gambar terletak lebih dekat satu sama lain. Jadi menurut saya itu akan lebih seragam dan saya melakukan hal yang sama di sepanjang sumbu Y dan untuk memposisikan gambar-gambar ini dengan pergeseran relatif satu sama lain, Anda dapat mencoba sesuaikan parameter shift. Ternyata begini hasilnya. Tapi untuk gambar saya akan saya hapus karena bunganya terpotong di pertigaan. Pengaturan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan gambar yang lebih teratur. Sedikit lebih tinggi adalah pengaturan bagian cat. Di sini kita bisa bekerja dengan tampilan gambar kita. Kita bisa desaturasi dengan desaturation. Sesuaikan kecerahan bayangan dan intensitasnya. Kita dapat menambahkan beberapa bayangan dalam parameter warna, yaitu warna. Pilih dari palet yang kita sukai dan terapkan. Kita dapat menerapkan warna baik untuk gambar yang disediakan dan yang asli. Di bagian campuran, pilih berbagai efek pencampuran. Saya sarankan Anda bereksperimen dengan mereka untuk memahami cara kerjanya. Dengan dan tanpa warna akan menghasilkan efek yang sangat berbeda yang dapat terlihat menarik pada fabrik. Gambar akan saya kembalikan ke warna aslinya, beri warna putih. Dan kamu juga bisa melihat opsi apa saja yang didapat dengan efek berbeda di bagian blend. Juga jika perlu, kami dapat menambahkan transparansi ke gambar kami. Ini bisa dilakukan di parameter opacity, defaultnya 100%, yaitu opaque. Anda dapat mengatur persentase transparansi dan mencapai efek yang diinginkan. Saya mengembalikan opasitas 100%. Hapus pembiakan. Perbesar gambar saya sedikit dan pindahkan sedikit ke samping. Dan periksa apakah saya telah memperpanjang ke sisi lain sehingga gambar saya tidak terpotong. Saya akan kembali ke tekstur pertama, pilih di daftar, dan saya akan menerapkan desaturasi untuk menghitamkannya dan mengambil warna yang lebih cocok menurut saya. Gambar yang telah kami tambahkan, kami dapat menduplikasi. Saya memilih gambar dan menggunakan tombol salin untuk gambar bunga saya. Saya memiliki salinan yang dibuat dan saya dapat segera mengganti namanya jika perlu. Salinannya juga muncul di bagian atas daftar dan saya dapat mengubah pengaturan. Pindahkan salinan bunga saya dan putar dengan cara lain. Jadi saya membuat cetakan ini. Cara kedua untuk menambahkan gambar adalah dari perpustakaan, jika folder dengan gambar terhubung di sini. Saya menemukan folder dengan grafik kami dan menyeret gambar yang saya butuhkan ke daftar. Saya akan menambahkan garis-garis hitam ini dan menyeretnya ke daftar. Dan mereka muncul di bagian paling atas, yaitu di atas semua gambar lainnya. Gambar dengan garis-garis terletak di tengah area kerja. Dan untuk entah bagaimana memperpanjangnya strip ini, saya akan mencoba opsi yang berbeda. Anda dapat mencoba menggunakan ubin dalam hal ini, efek ini berfungsi dengan baik. Anda dapat bergerak entah bagaimana dan mencapai hasil yang diinginkan. Anda juga tidak bisa menggunakan ubin, tetapi hanya menambah ukuran tekstur garis saya secara horizontal.
Menggunakan memperpanjang ke sisi lain juga, dan bergabunglah dengan mereka. Sekarang Anda dapat memperbanyaknya dengan menyalin gambar ini. Buat dan host satu salinan. Dan salin lagi. Saya menempatkan gambar-gambar ini dengan jarak yang sama. Saya ingin bunga di atas garis-garis. Karena garis-garis itu ditambahkan kemudian. Mereka berada di bagian atas daftar dan karena itu lebih tinggi dari bunga. Saya memindahkan gambar dengan garis-garis dalam daftar ke lapisan yang diinginkan di atas tekstur utama, tetapi di bawah warnanya, dan dengan demikian mengubah lokasi gambar relatif satu sama lain. Jika perlu, kita dapat menyembunyikan beberapa gambar dengan mengklik mata di sebelahnya. Kami juga dapat memblokir beberapa gambar agar tidak sengaja mengubahnya karena tidak perlu. Dan Anda juga dapat menghapus gambar menggunakan tempat sampah di sebelahnya. Jadi kami terus menambahkan dan menyesuaikan gambar yang kami butuhkan hingga kami mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya akan bereksperimen sedikit lagi di sini. Ketika semuanya sudah siap, kami dapat menyimpan gambar kita dari daftar dalam bentuk baru dengan semua pengaturan. Menggunakan tombol simpan, kami mencentang gambar-gambar yang ingin kami simpan. Klik OK. Pilih folder tempat mereka akan disimpan. Pilih folder, dan setelah itu gambar akan disimpan dan kita dapat menggunakannya. Untuk menerapkan gambar baru, kami ke produk kami. Gunakan Apply. Atau terapkan dan tutup untuk menerapkan. Dan keluar dari mode ini. Perhatikan bahwa kita sudah memiliki tekstur baru. Tapi itu hanya ada di proyek ini. Jika kita ingin menyimpan gambar ini untuk masa depan dan menggunakannya untuk produk lain juga, klik pada icon tekstur untuk menemukan tempat penyimpanannya. Folder sementara terbuka, di mana saat proyek kita terbuka, tekstur yang dibuat disimpan. Kita dapat menyalin dan menempelkannya di sini. Saya tunjukkan bagaimana hal ini dilakukan untuk Windows. Saya memilih tekstur ini di sini di folder dan menggunakan pintasan keyboard Ctrl+C, Ctrl+B. Saya memiliki salinan gambar, saya memotongnya dengan Ctrl+X. Buka folder saya dan rekatkan dengan Ctrl+V. Dan tekstur saya disimpan di folder saya sekarang. Saya menutup jendela ini dengan membatalkan, dan file yang disimpan kemudian dapat digunakan dimanapun saya mau membuka tekstur baru dari folder Anda. Sekarang, jika saya mau, saya dapat membuat versi tekstur baru. Untuk melakukan ini, saya klik lagi pada editor pajak terbuka, dan saya masuk ke editor tekstur, di mana saya melihat semua gambar saya, dan saya dapat terus bekerja, menghapus sesuatu, menambahkan sesuatu, mengedit. Prosesnya sama. Ketika hasilnya sesuai, kami menerapkan tekstur baru kami ke produk. Dan simpan gambar baru dengan cara yang sama. Jika Anda tidak dapat menyalin dan memindahkan file seperti ini, maka Anda bisa melihat di mana tekstur itu dan menggunakan Explore untuk melakukan hal yang sama. Kami melihat cara bekerja dengan editor tekstur pada Fabric. Mari kita lihat bagaimana lagi melakukannya dengan cetakan. Saya mengubah tekstur Fabric saya menjadi yang asli yang saya miliki sejak awal.
dan membuat cetakan pada fabrik ini. Saya menekan tombol untuk membuat cetakan dan memilih gambar pertama. Itu diterapkan pada tekstur cetak, dan di sini saya memanggil editor pajak. Saya bertindak dengan cara yang sama. Satu-satunya hal adalah saya memiliki gambar pertama dengan latar belakang transparan. Jadi saya melihat papan catur seperti itu. Tapi kemudian saya bekerja dengan cara yang sama, yaitu saya menambahkan gambar lain dan bekerja dengan mereka. Saya menerapkan cetakan baru, dan seperti yang kita lihat teksturnya telah berubah. Itu juga memungkinkan untuk mengubah gambar untuk grafik. Saya menghapus cetakan dan menambahkan gambar ke t-shirt saya. Saya memilih gambar pertama untuk grafik, dan saya akan memiliki tulisan seperti itu. Saya menempatkannya seperlunya. Saya mengatur dimensi. Dan kemudian pergi ke teksturnya dan buka editor tekstur. Di sini saya mulai bekerja dengan gambar. Saya bertindak dengan cara yang sama. Kita melihat bahwa gambar itu berlipat ganda. Tapi sebagai hasilnya, kita akan mendapatkan gambar akhir dalam satu salinan. Jika reproduksi ini mengganggu kami hanya menyesuaikan tampilan jendela kerja kami sehingga daerah tetangga tidak mengganggu kami. Dan kami bekerja dengan tenang. Kemudian saya akan menambahkan beberapa gambar secara acak. Dengan mengutak-atiknya, dengan menempatkannya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menarik dari sekadar huruf. Anda juga bisa bermimpi. Ketika gambar saya sudah siap, saya menerapkan dan mendapatkan grafik ini. Kemudian kami juga mengerjakan fabriknya jika perlu. Saya akan menetapkan desaturasi untuk mengubah warna berikutnya. Anda dapat mencoba mengatur grafik ke beberapa bahan tambahan, misalnya plastik atau logam, sehingga memiliki efek yang Anda inginkan. Saya akan meminta plastik. Saya juga akan bekerja dengan fabric ribana untuk juga mengubah warnanya menjadi yang lebih cocok. Menurut saya, dan Anda dapat melihat apa yang terjadi pada render. Jalankan, render, render, reload menggunakan tombol render interaktif. Dan inilah hasilnya. Saya akan mematikan avatar saya. Dan saya ingin melihat bagaimana t-shirt akan terlihat pada latar belakang yang lebih gelap dan tanpa avatar.
Saya pergi ke pengaturan gambar, dan di sini saya akan mengubah warna latar belakang menjadi lebih gelap. Saat ini semuanya cocok dan render dapat ditutup. Saya harap editor tekstur akan memungkinkan Anda membuat produk yang lebih menarik tanpa meninggalkan clue.